Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to today's presentation. I am Faroki Bindara Sarandi. I will be the project manager moderator. Okay. So before we begin, I would like to introduce you the presenters today. Our presenters is group of 11, right? Yes. They will presenting about the final report with the title pengukuran topografi and badan komposit volume dari referensi GM01 ya. Ya kasih. Ya. Ya. Ya betul ya. Kemudian sudah sesuai. Oke. Without further ado, I would like to welcome the presenters to starting the presenters now. Ready, Claudine? So we can start now. Thank you, sir. Okay, good night, lecturers and colleagues. We are from Geometric Technology 2A9 from Group 11. We present finalization our project-based learning. Before we begin, I would like to introduce myself. My name is Claudine Ivanis Tompul, who served as moderator and presenter in this presentation occasion. Okay, this is our project identity. Our project identity is entitled Measurement of Topography and Composite Volume of the Polybatan Campus based on the GM01 benchmark reference. Our PBL project code is PBL 02GM3. Our project manager is Sir Engineer Faroki Bindara Sarandi. Our project co-manager is Sir Rizky Widi Pratama, and our client is Sir Engineer Faroki Bindara Sarandi. And this project is run for 1 semester. Okay, this is our list output to be generated from the project. The first one is PBL product, the second is final project report, the third is slide presentation, the fourth is poster PBL, the five is video PBL, the sixth is draft HKI, and the seventh is handover report. Next. Okay. This is our team identity. There are 13 members who contribute in this project. Okay. First of all, I will explain about our project description. This is our project description. Briefly and in outline, this project carries out topographic measurement aimed at determining the surface condition in the observation area. In topographic measurement, it is necessary to collect detailed field data regarding the situation. After obtaining the data processing result in the form of a topographic map, it is continue with composite volume calculation and making transversal longitudinal profile, which are useful for determining construction needs in starting the preparation for the development stages. Okay, next. Next, this is our work area map. As you can see in the picture, the red line is the boundary of our area with another team. In this project, we got FTF Polybatan building for as our work area. Okay, next. Okay, I will engage you in the course. The first is project design. In this course, we apply AutoCAD ArcGIS, which are very important for processing measurement data. The second is basic. In basic, we learn about the gravity field on the Earth. And in geomatics, we are very close to Earth studies. Next, the Earth is English course. In English course, we conduct a presentation in English because the geomatic study program has been accredited by ATEC. In the fourth, cartography. In cartography, we learn to make maps using ArcGIS or ArcMap software. Next, the fifth is advanced celestial survey. In this course, we conduct a practice to take or measure the data using the method KKH, KKV, and Riegel situation.
without navigation satellite system like GPS for reliability. And the last is civil education. In this course, we learn to respect each other and we learn to accept others with the optimism. Next, speech is our trivial historical book, and our progress is completed for 100%. Next, okay, this flowchart of our work set of our TVL. This first step, second step, third step, and last step. Okay, thank you. Next. Okay, we will show the progress of artists, namely our replacement. The first is map situation on a scale of 1:1000. Here there are imitation results that we measured, namely buildings, park, parking lots, and spotting. This is another result with a scale of 1:500. This is a contour map with a scale of 1:1000. Here we make two contours. The first is a minor contour with an interval 0.25 meter, and the second is a major contour with an interval 1 meter. This is another result with a scale of 1:500. And the last, this is a topographic map, which is a combination of situation map and contour maps. And this is topographic map with a scale of 1:1000. And this is a topographic map scale 1:500. Okay, and this is the AutoCAD progress. Next, this is the result of measurement outlook for uploading data into AutoCAD, and this is the situation map with the scale 1:1000, and the blue is the RTF building, and the green is the park, orange is parking area, the gray is field, and the yellow one is spot head. Next, this is the situation map with the scale 1:500. Next, and this is the contour map with the scale 1:1000. Next, and this is the contour map with the scale 1:500. And the last one is topographic map. This map, which are is 1:1000 scale. Next, and this is the topographic map with the scale 1:500. Next. Next, I will explain about the longitudinal profile of the BM01 reference. We use scale 1:1000, and insert beta is represented in the picture. And this is the legend in green shading is a fail, and the red shading is a cut. Next, and this all result of long profile BM01 reference. There are longitudinal profile section with a distance between sections of 20. Next, well, in the cross section profile of BM01 reference, as the same before in long profile, we use scale 1:1000, and insert beta is represented the picture. And this is the legend is green shading is a field. Next, and this all result of reference profile BM01 reference. There are X section with a distance between section of 20. Next. Okay, 2 minutes left. I will explain about longitudinal profile reference BM07. We use scale 1:1000, and insert beta is represented in the picture. And this is the legend in green shading is a fill, and the red shading is a cut. Next. And this is our result of long profile reference BM07. There are 25 longitudinal profile with section longitudinal profile section with a distance between of 10 of
of section. Next, while in the cross-section profile reference BM07, as the same in long profile, we use scale 1 in 1000, and the interpreter is represented in the picture. The legend, the color green is for a field. Next, and this is our result of cross-section profile reference BM07. There are 15 sections with a distance of 10. Next. The last one is a report column based on the PM01 elevation. These are the result. As you can see in the picture, the green one is the area is need to be cut. The area need to be filled, and the red one is the area need to be cut. This is our cut or fill summary that of material required for construction. Next, and this is the report volume of GM07 reference. This is obstacles and solution. The first obstacles, measuring time is too short, so we have to rush. And solution, all things must rush on time. And obstacles, there are several places where the measurement is low. Solution, we must be more careful so it's not harm to the campus area. And the last obstacles, had to repeat the gradient measurement due to an error during the measurement. And solution must listen to measurement data too much. Okay, for closing, last but not least, we will introduce ourselves. My name is Claudine Ivanis Tompul. My name is Audencia Dinda Julia. My name is Jessica Jabuku. And my name is Kusuma Mansyah. My name is Putri Nurazija. My name is Andres Pagandis Nomorang. And my name is Andrisi Simanjunta. My name is Farizan Fadri Faizan. My name is Margareta Desalanuka. My name is Leon Simula. My name is Putri Natalia Mercedes. My name is Infographic Tektonia Fendi. My name is Angelina Natalia Desabel. Okay, I think that's all our presentation. If there are any mistakes in words, we would like to apologize. Thank you very much for your attention and good night. Okay, good night. All right. Oh, yeah. Okay, thank you, Mr. Payur. All right. So now we will move to the question and answer session. Maybe Mr. Rizky Wibi Pratama can ask the question or give a review for this presenter. Thank you, Mr. Nandi, for the time. Maybe I will ask you something about the result. Maybe to the peta, which one to the maybe is make some in artist with Mr. Ronaldo or not. Koordinasi. Before that, I would like to say sorry because our English is lag, so we would like to answer in bahasa Indonesia. Koordinasi peta ya Pak dengan Pak Wenang. Mungkin koordinasi peta yang kami lakukan dengan Pak Wenang itu pertama peta area kerja, terus juga saya sudah koordinasi untuk pembagian setiap petanya. Kan kemarin kita menggunakan skala 1:5 untuk FPP kan Pak. Jadi di situ saya koordinasi dengan Pak Wenang cara pembagiannya juga. Jadi Pak Wenang juga sudah memberikan masukan kalau untuk pembagian peta itu harus harus presisi gitu, harus sudah di. Mungkin tadi yang saya tadi mungkin terkait ini ya, komentar. Beda. Karena di PPL kan ada beberapa mata kuliah istilahnya ada, itu mungkin ada tambahan dari mata kuliah. Kalau dari mata kuliah perancangan kemarin malam udah lama kita ya, maksudnya udah lama kita selesai log jadi nggak dulu. Lanjutnya mungkin dari mata kuliah perancangan mungkin ada beberapa yang saya lihat.
mungkin nanti ada kayak output yang seharusnya masuk sini nggak PPL tapi nggak dihasil nggak ditampilkan, tapi nanti ada faktor yang kita sampaikan. Kayak misalnya ada mata kuliah DSN, cuma ada outputnya kayak misalnya RTK atau statik. Nah itu harus juga karena kan PBL. Kalau misalnya presentasi yang istilahnya yang cuma khusus mata kuliah itu mungkin performnya. Kalau dari saya mungkin cukup ya, karena memang sering ketemu kita jadi udah saya catat sih Pak. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas yang Okay, thank you very much for the review. This review is ini di Pratama. Next, maybe Mr. Bayu. Okay. Thank you, Pak Faradi. So everyone, here I will just need to, let's say, check what's your contribution to the particular team. So you may want first to start with your nickname, and then what basically are your contributions to this team. That's all. We can start with Claudine, okay? Claudine, yeah, that's fine. And then moving on until everyone says their contributions. Okay, my name is Claudine Manuskopopul. My last name is Putri, and my job desk in this project is person in charge of the project and create all map product, composite volume report, and long profile based on the BN01 profiles. My name is Claudia Adendria. My last name is 03. My job desk is person in charge of slide of presentation project. My name is Jessica Anastasia Zebuku. My last name 04. My job desk is responsible for creating PBL poster and PowerPoint. And my name is Restu Dumansyah. My last name is 05, and my job desk is responsible for making longitudinal and transport reference, profile reference BN02. Okay, my name is Fitri Aziza. My last name is 06. And my job desk is person in charge of creating file report. Yeah, my name is Rondes Nagatis Mangmara. The last two number in my name is 2 and 0. My job desk is responsible of presentation of project and absolutely measurement in the workplace. My name is Andi Sisi Manuta, and my last name is 07, and my job desk is responsible for making longitudinal and transfer profile reference BN01 and measurement in the workplace. My name Farisal Fadli. My name Farisal Fadli Faiza. My last name 10. Job desk. My job desk responsible for creating of final PBL report and measurement work in the place. My name is Margareta Tesalonika. My last name Walate. My job desk responsible for creating the final PBL report. My name is Delia Simangmora, and my last name 25, and my job desk in PBL is make reports and measurement data in stage project. My name is Putri Kalia Mercedes. My last name 15, and my job desk responsible for creating the final report of project and measurement in the workplace. Okay, my name is Simbogevitek Tony Effendi. My last name is 13. And my job desk is responsible for creating slide of presentation project and the last measurement in the workplace. My name is Angelina Natalia Elizabeth, the last name 23, and my job desk responsible for making longitudinal and transfer profile reference BN07. Okay, great. Thank you. Over to Pak Farouk. Okay. Thank you, Mr. Bayu, for the review. Maybe this session I would like to use the Bahasa Indonesia because early request today I gifted a lot of books, not operate. So this night I will use Bahasa Indonesia. Okay.
Oke, sebenarnya terima kasih juga kepada teman-teman sudah mempresentasikan dengan sangat luar biasa ya, dan penggunaan bahasa Inggris di sini memang memaksa teman-teman dan juga memaksa saya juga ya. Saya juga udah lama nggak ikut konferensi ya, konferensi internasional itu setahun sekali Mas Bayu. Ya saya pun juga konferensi internasional juga setahun sekali ya. Jadi memang ketika nggak dibiasakan jadi nggak terbiasa ya. Dan saya merasa ketika sama ngomong pun juga agak susah juga gitu ya. Dan teman-teman juga hari ini juga memaksakan juga dan beberapa presenter sudah bisa melaksanakan dengan cukup baik, namun ada juga yang masih kurang. Untuk penggunaan catatan-catatan kecil saya kira tidak masalah. Cuma mohon untuk tatapannya itu menghadap ke audiens, ya. Boleh ya menggunakan satu tangan atau bagaimana. Ini mau Anda menunjukkan gambar sambil menghadap ke audiens. Oke, yang berikutnya karena saya di sini selaku mentor berarti saya perlu mengumpulkan beberapa poin penilaian dan saya cukup familiar sama teman-teman ya. Di sini mungkin Jessica sama Tika itu saya agak sering bertukar-tukar ya. Tadi Jessica yang mana? Yang sana ya? Jessica ya. Jessica sama Tika sering bertukar-tukar sekarang kan. Kemudian kalau Densia itu kalau dulu semester 1 itu aktif, semester 2 ini kok kayaknya menghilang. Apakah demikian Pak Widi di mata kuliah Pak Widi? Relatif aman ya, tapi kalau di mata kuliah saya kayaknya jarang masuk ya, kalau Densia ya. Atau masuk terus? Masuk terus ya? Paling Dua kali nggak masuk ya? paling kayak satu sih jarang. Ya. Cuman kalau segini masih oke. Tapi waktu semester 1 relatif masuk terus ya, kalau Densia ya. Mungkin karena kerja ya? Iya. Ya oke. Di sini saya perlu memberikan input nilai untuk semua mata kuliah ya. Jadi kalau untuk survei teoretis lanjut saya kira saya sudah dapat dari Pak Budi dan saya ya. Kemudian dari bahasa Inggris karena Pak Bayu hadir mungkin sudah dibuat oleh beliau. Kemudian saya mau ngetek satu-satu survei JNSS yang kaitannya dengan proyek ini apa yang ditampilkan di laporan akhirnya. Silakan boleh dijawab. Ketua Konsnya siapa namanya? Joy. Apa Joy? Apa yang diperoleh dari survei JNSS yang berkaitan dengan proyek? Padahal sudah dilakukan loh, usah dibaca, yang dilakukan aja. Atau dari sebelah kanan, Fitri ya, Fitri itu biasanya kalau dengan saya dulu sering pasti masuk hari Sabtu. Kemana Fitri? JNSS. Masih ingat-ingat dikit-dikit karena yang kelompok ini kan sering masuk tuh. Mana Fitri? Atau ini aja lah apa yang Anda lakukan di mata kuliah survei JNSS. Silakan Fitri. Ya, beberapa. Mungkin lebih spesifik mengukur apa ya? Atau mungkin dia dibantu teman yang lain? Oke, silakan kalau Densia. Kalau sorry. Jadi survei GNSS ini kami melakukan pengukuran metode statik dan juga RTK. Nah, di metode statik itu kemarin kami mengukur titik T456 dan itu kami T456 untuk kelompok saya dan kelompok 7 T9, 10, 11. Nah di situ kami menggunakan data hasil metode statik itu untuk peta juga Pak. Kami masukkan supaya titik koordinatnya lebih akurasi, lebih. Terus metode RTK kami juga melakukan pengukuran dan iya menggunakan GPS geodetik itu kami membuat peta topografi juga dari data yang didapat. Oke, berarti RTK digunakan untuk melengkapi data topografi atau gimana? Menggunakan data ya untuk melengkapi topografi dan juga untuk mengukar begitu supaya tingkat akurasinya lebih tinggi. Kita pakainya apakah di laporan akhirnya dicantumkan nggak?
karena kan GPS kan berperan besar nih di PBL ini. Kalau saya lihat kok arahnya cuma ke survei terestris ini yang Anda tampilkan. GNSS-nya dia memiliki peran yang sangat besar, tapi kenapa nggak disinggung gitu? Gitu ya. Di laporan akhir juga demikian. Di laporan final report-nya. Belum banyak ya. Itu sebenarnya ya catatan yang pertama. Jadi itu sebagai dasar saya mau memberikan penilaian untuk penilaian mikro di mata kuliah Sumber GNSS. Oke, yang kedua adalah tadi survei udah. Nah, statistika dan hitung perataan selain Claudine bisa menjawab? Restu? Gimana Restu? Statistika kemarin kita melakukan percobaannya sekali aja kan Pak. Tapi sama Pak Sudra sudah diperbolehkan untuk lagi ya yang coba kemarin 9 kali. 5 kali untuk mendapatkan data yang tepat atau yang akurasi datanya lebih baik lagi. Mungkin untuk statistika. Kita bisa tahu lebih akurat itu dari mana? Karena dari beberapa percobaan ada angka-angka yang sama atau titik koordinat yang mendekati. Jadi kita bisa tahu bahwa itu yang bisa dibilang mendekati. Bentar. Anda kan ngukur nih pakai S atau RTK. Ukur apa? Ukur S, koordinat, atau koordinat. Terus selanjutnya yang 5 kali itu? Oh itu ini Pak, untuk kemarin tuh kan kami sekali. Terus katanya untuk lebih akurat mendapatkan data yang lebih akurat diolah di Excel. Jadi disuruhnya coba lagi. Beberapa kali. Coba lagi atau merubah 3 angka di belakang koma? Berubah. Jawaban yang benar gimana gitu loh? Iya Pak, jadi waktu statistika kemarin karena kan Pak Sudra mengira kami melakukan pengukuran berkali-kali, jadinya seharusnya memang itu dilakukan, cuman kan tidak kami lakukan karena waktunya juga kurang cukup kan Pak. Karena kemarin aja pengukuran untuk KKH, KKV dan detail itu sampai sebulan lebih. Jadi kami disarankan untuk membuat data 5 kali. Iya. Oke, kenapa enggak mengkomparasi data RTK sama GPS, RTK dengan TS di titik yang sama? Datanya kurang Pak, situ. Untuk mendapatkan data dari RTK dan statistik juga cukup lama waktunya. Jadi Oke, memang data yang cukup itu berapa sih jumlahnya? kan kita untuk detail situasi yang sudah kami dapat itu ada 122 data Pak. Jadi untuk RTK sendiri kami cuma mendapat 11 atau 12 data. Jadi Kan cukup komparasi. untuk ujinya Kalian uji apa? uji Z Pak. Uji Z. Terus yang dibandingkan apa? Apa Pak? Yang dibandingkan apa? Dibandingkan itu antar datanya, koordinatnya Pak. Jadi kami suruh Satu buat- koordinat dengan 4 koordinat rekayasa itu ya? Iya, betul. Terus siapa itu? Iya, ada perhitungannya Pak. Nah, perhitungannya gimana tuh? Di Excel Pak? Boleh ditunjuk Pak? Boleh nggak? Enggak, dijelaskan aja. Apa? Terserah siapa yang mau jawab. Enggak harus dijelaskan rumus atau persamaannya. Apa yang nanti? Jadi gini teman-teman, Anda ukur, kemudian Anda dalam tanda kutip disuruh untuk merekayasa data. Habis itu Anda ngolah pakai aplikasi. Kalian dapat apa nih di sini? Dapat poin penting apa di sini? Itu yang menjadi pertanyaan Anda ya. Jadi meskipun proyek Anda itu fokusnya memang ke arah terestrial, tapi harus ada yang berkaitan. Contohnya gini, beberapa waktu yang lalu di tahun lalu ya ada proyek yang kurang lebih hampir sama. Itu kebetulan saya mentornya juga. Ya memang ini salah saya juga ya karena saya belum pernah join juga untuk melaksanakan visitasi ya. Kita jarang ketemu, mungkin harusnya next time kalau di semester depan itu mohon lebih aktif untuk mengundang saya untuk melakukan visitasi karena memang yang semester 2 ini relatif saya lepas dan relatif bisa berjalan untuk mencapai target yang ada di RPP. Tapi untuk capaian setiap mata kuliahnya agak sedikit meleset.
Ya, contohnya kalau yang di tahun yang lalu itu saya melakukan uji, jadi sebelum ke sana ya, kenapa harus ada uji akurasi? Jadi level 5 si profil lulusan kita di prodi geomatika, yaitu di sebagai teknisi survei terestris. Teknisi survei terestris itu selain mampu membuat peta situasi dan topografi, Anda harus melakukan pengecekan atau uji akurasi yang memastikan bahwa data ukuran Anda ini benar atau tidak. Ada beberapa cara, salah satunya misalnya kita bandingkan beberapa data ukuran yang sama, titik yang sama dengan menggunakan lebih dari satu metode. Kemudian hasilnya itu dilakukan uji akurasi, katakanlah menggunakan studi kasus dibandingkan dengan Perka PIG nomor 15 tahun 2014 ya, tentang ketelitian peta dasar, itu bisa digunakan sebagai acuan. Jadi teman-teman proyeknya nggak usah dalam tanda kutip maksa pakai data yang Anda buat-buat. Kalau misalnya ini kan project based learning ya, jadi kalau berbasis project ya udah ngukur aja lagi titik yang sama, misalnya dari titik poligon yang lain kan bisa. Itu kan saya kira untuk satu sesi bisa dilakukan lebih dari satu kali itu titik yang sama, sehingga datanya bisa rigid. Jadi tahapan proses dari pelaksanaan pekerjaan survei itu benar-benar rekan-rekan pahami. Karena nanti waktu TA kalau teman-teman ngambil topik terestris, teman-teman nanti nggak bingung. Wah, ini untuk uji kualitas datanya gimana? Saya masukin berapa angka di belakang koma kan nggak mungkin, ya. Jadi dikomparasikan. Bisa juga Pak, apakah harus pakai RTK? Enggak, bisa pakai kita ukur lebih cepat kan? Misalnya Anda dapat peta situasinya kan dapat gedung TF nih, ya udah bandingkan aja lebarnya gedung TF itu dengan kita ukur. Nah, itu kan nggak sampai setengah jam terus saya ukur berapa sisi. Lakukan uji akurasi, misalnya dengan Perka PIG yang tadi, kasus yang lain misalnya dibandingkan dengan CIGML dengan level of detail berapa, 0 sampai 4, akan dipilih. Nah, jadi teman-teman di sini melihat bahwa setiap mata kuliah itu ada yang core, ada yang pelengkap, tapi saling menguatkan, saling mendukung. Jadi luaran dari PPL-nya benar-benar dicapai. Gitu ya, bisa dipahami ya kalau tidak teman-teman ya. Jadi jangan hanya mengubah data kemudian mengolah Excel-nya juga nggak tahu ya, diolah apa, next aja apa. Kan uji Z itu kan tinggal kita pakai menu ini kan statistik calculation itulah di Excel kan, jadi langsung ketemu simpangan bakunya berapa, ininya berapa, selesai. Tapi kita nggak tahu maksudnya ngapain. Oke, GPS, statistika, kewarganegaraan ngapain? Silakan Kafir, mungkin mau jawab untuk kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan ya Pak, itu tergantung pada inisiatif kita untuk saling tolong menolong gitu Pak, sama sikap kita apakah di lapangan baik gitu Pak. Itu aja sih paling satu Pak. Oke, kalau misalnya di project Anda ini ada kayak project citizen nggak? Untuk yang berkaitan dengan PPL atau tugas atau gimana di KWN? Kalau untuk citizen yang dikasih sama Bu ini, kami disuruh untuk buat menganalisis permasalahan ini Pak yang sedang booming di media massa, tapi tidak berhubungan dengan PPL. Kami masukin ke dalam. Oh, berarti KWN nggak ada yang bersinggungan dengan ini ya? Oke. Fisika, kalau fisika memang ada ya. Fisika ada nggak? Fisika nggak ada juga. Oke, terus apalagi bahasa Indonesia. Kartu dulu. Itu tadi ini Pak, kami koordinasi dengan Pak Wenang untuk bikin peta, layout, terus pembagian petanya juga. Berarti untuk informasi topi dan simbologi sudah konsultasi dengan beliau. Iya. Terus bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada ya? Bahasa Indonesia ada. Bahasa depan ya bahasa Indonesia ya? Belum ada Pak.
depan ya. Ada apa lagi ya mata kuliahnya? Sudah semua ya? Oh, perancangan proyek memang sering ketemu sama Pak Uji. Setiap memang. Mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa di PBL ini yang agak-agak beririsan sebenarnya fisika sama KUN ya. Kan bahasa Inggris sih, oh jelas ya tadi. Jadi mungkin KUN ya, KUN itu kemarin memang presentasi RS ya, ini nggak hadir. Sebenarnya proyek divisionnya dikaitkan dengan ini. Bu Yeri tadi sudah izin ke saya bahwa nggak bisa hadir karena sedang pulang kampung. Oke, saya kira cukup ya. Oke, apalagi yang baru saya tanyakan ya? Oke, semua mata kelas sudah ya? Oke, finally now we reach the end of this presentation. I would like to say thank you for the presenters for the great presentation, and also for Mr. Bayu and Mr. Rizky Widi Pratama for the attention. I think enough. Maybe for the closing statement, maybe Claudine or other can say something. Thank you very much for your attention, Sir Rizky Pratama, Sir Farhidi Darasarami, dan Sir Bayu. If there are any mistakes in our work, we would like to apologize. Oke, Bang. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Udi. Dokumentasi mana? Foto di depan? Iya Pak. Siapa yang panggil siapa? Panggil siapa? Udah 3. Oh yang mau Nanti diam sendiri.